lanang ora itu ora. Halo teman-teman, ya ini ditemenin The Krucil ini. Yang dua Pak ya. Ya, ini saya mau nyoba kuliner ya. Ini salah satu dulu ya siswa sekolah bisnis Ragen ya, namanya Mas Anto. Ya kebetulan usahanya apa Pak? Soto ayam. Soto ayam Ada. dan soto daging. Ya, Mbak Suci. Ya, ayo coba kita. Ya, ini nembungannya mau daging ini. Daging mau apa? Soto ayam. Soto ayam. Oh, ayam kecil 3, daging 2. Ini ya. Ada seru aja itu. Silakan semua ya. Wah, ini bosnya ya sudah dan ritit kota motonan dong. Assalamualaikum. Ya, salam. Ini Bos apa? Rias Mas Santo. Sudah seperti ya, kayak lo yang punya ayam bakar wong Solo. Kapan terong iki pakai nyokok bulan-bulan ini. Berarti Oh, soto ayamnya kecil. Bisa. Ayam kecil apa ayam? Nih teman-teman sudah datang sotonya. Mbak Lara CS soto apa? Ya. Ini juga ada ini teman-teman lento. Tapi ini makannya tentunya nggak sama soto ya. Lente. caranya ini Teringat zaman sekolah teman-teman ya. Soto tahu. Dagingnya nggak ada, ikannya nggak ada, tapi tahu. tapi ternyata di bawah naman itu ternyata malah gugur. Itu ragu teman-teman kan. Iya enggak. Ini sebenarnya. Iya, makan bawa. Coba kita rasakan sensasi soto Mbak Suci. Mas Marjono dari Ngambung Sendino ya. Ngambung Sendino. Betul, ketika sebagainya. Segar ya Pak ya? Seger dong, tadi ya mantap juga rasanya. Rasanya gimana Pak? Belum dirasain. Enak. Nah, coba. Kalau singgung di tempat. Gimana sih rasanya gimana? Enak Pak. Enak ya? Nah, gimana? Mbak Dinda? Enak. Alhamdulillah teman-teman ya, ini setelah makan soto ketemu ownernya Mas Anto ya,
Gimana kabarnya Mas Anto? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkelimpahan insya Allah. Apalagi ini tahun baru ya? Ya siap. Nanti spiritnya baru, Punya inspirasi baru. inspirasi baru. Inspirasi apa ini kira-kira di tahun baru ini? Target tahun 2023 nanti tambah rumah makan lagi, kemudian amin, juga pabrik susunya juga jadi insya Allah. Oh gitu, berarti ini rumah makan soto ini udah berapa tahun ini? Kita mengawali 17 Oktober 2016, jadi sudah 6 tahun Mas. 6 tahunan ini ya? Ya. Oh, kalau pabrik susunya? Pabrik susunya baru kita rintis setahun, kemudian nanti insya Allah tahun ini targetnya selesai semuanya, perizinan komplit insya Allah. Gitu ya? Ya. Jadi nanti bisa didistribusikan secara luas lagi ya? Bisa, insya Allah. Jadi ini ya, instan ini Mas ya? Instan, itu susu kambing ya. Jadi kami dari hulu sampai hilirnya sudah kita siapkan. Dari peternakannya sampai pengolahannya, nanti sampai marketnya. Oh gitu. Jadi warung soto ini juga membantu untuk Promosi ya? promosi. Jadi nyoto plus nyusu. Ya, nyoto plus nyusu kambing. Ini gimana ini inspirasinya kok jualan soto ini dulu gimana nih? Jualan soto ya itu kan ketika kami ikut SBS, masih ingat SBS yang pertama, saya lulusan SBS pertama, itu kita harus berani mengambil langkah, artinya kuliner dan lain sebagainya, karena jenengan pernah ngendiko, karena jenengan guru saya itu bisnis itu tidak lepas dari tiga, ya? food, fashion, and fun. Makanya saya ngambil yang pertama ke food, jadi Food, makanan. ya, makanan. Karena soto itu kan dari kalangan paling bawah sampai atas pun Makanan masuk rakyat ya? makanan rakyat. Itu. Nah, pastinya sebelum buka rumah makan soto tentunya kan harus bisa masak. Ya. Jadi ngomong-ngomong Mas Anto ini bisa masak nggak ini? Kalau saya sendiri tidak bisa masak. Bisa masak siapa nih? Yang punya resep itu yang namanya Mbak Suci. Oh, Mbak Suci ini. Terus dia namakan soto Mbak Suci. Ya, ini istri saya. Oh, Itu dinamakan soto Mbak Suci. Dan kami belajar di beberapa tempat, kemudian dari Boyolali dan lain sebagainya kita lihat mana yang cocok dengan lidah orang-orang Sragen, ya. Sragen. Makanya yang cocok ternyata soto bening dari Sragen itu ya. Tapi saya merasakan tadi ada gitu ya. Jadi beningnya itu ada kayak khasnya itu loh. Soto dikirim gitu. Masih Iya. ada kaca sedikit lah gitu loh. Iya. Jadi agak berbeda. Iya. Nah, gitu ya. Tidak bening murni ya. Iya, gitu. tidak bening Tapi murni. malah bagus karena punya ada ciri khas itu ya. Iya. Oh gitu. Jadi berarti eksperimen dulu ya Mas ya? Eksperimen. Jadi banyak sekali eksperimen yang kita lakukan ini. Makanya setelah ketemu komposisi yang tepat, kita baru berani launching 16 Oktober 2016. Langsung laris juga? Alhamdulillah jam 9 itu langsung habis. Hari pertama. Sampai sekarang juga terus ya bisa Terus stabil ya? bisa stabil. Insya Allah tambah lagi nanti. Amin. Suka dukanya apa Mas ini soto ini? Pas corona kemarin apa Pas juga ada? suka dukanya ya pas corona kemarin. Pas corona kemarin itu orang takut untuk jajan, orang takut untuk keluar, sehingga penurunan omset itu sampai 50%. Oh, 50%-an ya. Tetapi alhamdulillah masih ada subsidi dari kebutuhan susu kambing. Susu. Iya. Karena ini Jadi susu kambing permintaan naik 400%. Karena ini kesehatan masih ya? ada keuntungan, iya. Ini buat stamina aja. Iya. Gitu. Nah untuk susu kambingnya ini Mas, ini selama ini pemasarannya sampai mana ini? Ini sudah di beberapa tempat, cuma kita belum berani open besar-besaran karena nunggu izin keluar. Izin keluar ya. Selama ini masih lewat jaringan atau online nih? Jaringan. Kita jaringan pondok pesantren dan tempat-tempat belum berani masuk ke apotek. Oh gitu. Belum berani masuk apotek ya? Iya. Karena masih izinnya itu ya? Iya. Komplit? Nah, kalau inspirasinya Mas, dulu kok usaha susu kambing ini gimana? Inspirasinya apa? Inspirasinya waktu itu bapak sakit, kemudian sakit stroke sudah parah. Setelah ini kita berobat ke dokter belum ada perubahan. Alternatif waktu itu ada susu kuda liar waktu itu. Oh, kuda liar ya. Susu kuda liar. Nah, inilah kemudian dengan susu kuda liar itu diberikan kesembuhan oleh Allah. Nah, ini yang menginspirasi saya. Oh, naik susu kuda liar, kita susu kambing itu kan hampir sama. Makanya kita berani
usaha susu kambing ini. Ya. Itu ya. Nah, ini manfaatnya apa aja Mas ini? Untuk kesehatan apa aja nih? Jadi terutama untuk urusan dengan pernapasan, paru-paru, kemudian untuk tulang yang sakit-sakit, untuk tulang, Yai tulang. sepuh, insya Allah cocok sekali. Cocok Kalau ya? untuk anak kecil itu kecerdasan. Oh, kecerdasan. Ya. Jadi untuk anak kecil bisa, untuk orang tua bisa, bahkan untuk orang sakit juga bisa. Ya? Bisa. Nah ini anaknya di mana Mas? Kan peternak kambingnya ini, peternak kambingnya itu dari mana? Jadi kami punya kelompok, Mas. Jadi kami dirikan kelompok itu 9 Februari 2009. Kami bergerak di bidang peternakan kambing perah. Jadi tersebar di Karangpelem, kemudian di Celep, ada sebagian di Mojodoyong, dan sekarang merambah di beberapa tempat. Jadi kita nyebrang ke Karanganyar juga. Oh, prosesnya gimana Mas? Dari diperah itu terus apa ini kan bentuknya kan bubuan ya ini ya. Iya. Nah ini kalau jadi bubuan itu prosesnya gimana? Jadi diperah, nanti kemudian disetorkan ke tempat pengolahan. Setelah di tempat pengolahan itu ada mesin ekstrak namanya, kemudian di situ juga ada mesin packaging, barulah jadi produk seperti ini. Oh gitu. Ya, jadi memang ada proses. Jadi ketika di rumah produksi ini harus memenuhi standar. Oh gitu. Kita dari provinsi nanti harus ada standar namanya NKV, itu sarprasnya harus semua standar, tidak boleh tidak standar. Nanti kemudian lari lagi kita ke BPOM dan MUI halal. MUI halal ya. Ya. Tapi tanpa pengawet ya? Tanpa pengawet. Gitu. Jadi bisa disajikan secara instan, tetapi tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Ini berapa tahun Mas ini anunya? Masa Ini kita buat Dari 1 masa- tahun. Oh, 1 tahun aja. 1 tahun. Sebenarnya bisa 1,5 tahun, tetapi karena pengalaman yang sudah itu kita penjualan 2 bulan sudah habis. ya gitu. Satu tahun itu aman ya? Sudah aman. Kemudian juga itu sudah lebih untuk lebih pemasaran. Ketika masa expirednya itu pendek, penjualannya akan cepat. Nah selama ini berarti udah ya, udah jalan ya penjualannya. Sudah jalan. Gitu. Cuma mau di boomingkan lagi nunggu izin. Iya, gitu. Karena kemarin juga melengkapi sarprasnya, Sarprasnya. baru selesai. Baru selesai. Makanya target 23 ini nanti bisa booming. Begitu. Insya Allah. Nah ini berarti nyoto dan nyusunya ini kapan ini Mas? Nyoto dan nyusunya, pokoknya kalau yang membedakan di sini nyotonya itu ada susu kambingnya. Kalau di Begitu. tempat lain kan tidak ada. Oh, gitu. Jadi juga bisa ya teman-teman misalnya pesan susu kambing. Oh bisa, sangat bisa. Minumannya susu kambing gitu. Oh iya, sudah biasa teman-teman goeser itu kan Oh gitu ya. minumnya susu kambing kalau di sini. Oh gitu ya. Ya, mantap. Nah, semoga semakin berkembang ya Mas ya. Amin, pemasaran ini. amin. Sotonya juga semakin tambah cabang gitu. Amin. Pesan Mas Anto untuk generasi muda Seragen gimana ini kira-kira? Ya selalu berkarya Mas Selalu Bro. berkarya ya? Selalu berkarya, bermanfaat untuk orang banyak, jangan berhenti untuk berkarya karena Amin. kemampuan kita ini akan ditambah lebih baik lagi ketika kita selalu memberikan manfaat untuk orang lain dan berkarya gitu Mas Bro. Nah, Terus kalau ikut SPS sendiri, anunya apa? Apa itu inspirasi yang didapat apa? ya banyak karena saya ketika membaca buku jenengan ini 2015 saya ikut SBS, kemudian 2016 kami kan terus buka warung ini. Oh, gitu. Jadi kami langsung geber. Sebelumnya belum usaha ya? Belum. Wah, Ya, luar biasa. usahanya hanya peternakan waktu itu. Gitu ya. Ya, berarti SBS bermanfaat akhirnya Sangat bisa bermanfaat. melompat yang lebih tinggi ya. Iya, bermanfaat. Makanya nanti teman-teman ketika ada yang buka SBS baru lagi, saya mohon itu untuk Mas Bro juga tidak berhenti untuk berkarya. Iya, siap. Artinya SBS kita Harus- kembangkan, ya, kembangkan. biar banyak potensi-potensi muda Lahirin berkarya muda nanti. ya. Iya, Sukses. gitu. Maturun Mas Anto atas waktunya. Jadi teman-teman seperti halnya tagline di PDS ya. Tagline 23 adalah mari kita berdoa, mari kita bersyukur,
Mari kita berkarya dan teruslah bermanfaat. Ya. Matur nuwun atas waktunya. Jangan lupa jotos Mas Bro, ilmunya. Apa itu? Masih ingat? Jotos. Apa itu? Saya lupa. Jujur, optimis, tekun, otomatis sukses. Salam yang budaya berkarya, pasti kita bisa.